Selamat datang guys di channel Yosi Rizal 007 dalam program Kita Mengerti, Kita Sehat. Ya, dalam video kali ini saya ingin memberikan informasi tentang digitalisasi surat hasil rapid bagi pelaku perjalanan yang rencananya akan diberlakukan per tanggal 1 Februari tahun 2021 untuk meminimalisir oknum-oknum yang memalsukan surat hasil rapid, sehingga hanya Vaskiankes atau klinik atau rumah sakit yang terdaftar saja yang bisa mengeluarkan surat hasil rapid ini. Bukan hanya rapid antigen, juga rapid antibody maupun hasil tes PCR. Ini adalah panduan bagi pelaku perjalanan untuk mendaftar tes COVID-19 di rumah sakit atau klinik atau laboratorium. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastikan Anda sudah mendownload aplikasi eHAC atau eHAC Indonesia dan daftar akun eHAC, kemudian login. Langkah kedua, Anda harus melengkapi profil Anda di menu paspor kesehatan atau health passport. Langkah yang ketiga, pilih menu paspor kesehatan, kemudian pilihlah portal paspor kesehatan. Langkah yang keempat, pilih registrasi sesuai dengan yang Anda suka di provinsi Anda, lokasi terdekat, home visit atau di airport. Untuk lebih memudahkannya, kita akan lihat aplikasinya langsung. Ini adalah aplikasi eHAC Indonesia atau eHAC. Maaf sebelumnya ya guys, karena saya sudah login, maka kita akan langsung masuk ke langkah nomor 3 dan nomor 4. Langkah nomor 3 adalah masuk di menu paspor kesehatan. Setelah itu ada pilihan lagi, kita memilih menu portal paspor kesehatan, pilihan teratas. Kita tunggu sebentar. Ini sudah ada tampilan, ada pilihan rumah sakit atau klinik atau laboratorium. Ada 4 pilihan di sini. Pilihannya adalah yang pertama rumah sakit atau klinik atau laboratorium umum. Yang kedua ada rumah sakit atau klinik atau laboratorium di sekitar Anda. Atau yang ketiga rumah sakit atau klinik atau laboratorium yang mengunjungi Anda. Dan pilihan terakhirnya adalah permintaan tes di bandara atau pelabuhan atau checkpoint atau stasiun kereta api. Saya akan memberikan contoh seolah-olah ada pelaku perjalanan yang hendak melakukan perjalanan dari Sumba Barat melalui Bandara Tambolaka. Oleh sebab itu, pilihan yang bisa dilakukan adalah kita memilih pilihan teratas, rumah sakit atau klinik atau laboratorium umum. Di sini adalah daftar yang harus kita isi. Yang pertama negara Indonesia, yang kedua provinsi. Karena kita pelaku perjalanan berasal dari Sumba Barat, maka kita memilih provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota dan kabupaten yang dipilih Sumba Barat. Di sini ada pilihan rumah sakit atau klinik atau laboratorium, kita coba pilih. Yang muncul hanya satu, Klinik Sinar Kemuliaan. Ini bukan berarti bahwa yang bisa melayani hanya Klinik Sinar Kemuliaan. Kemungkinannya karena rumah sakit atau klinik yang lain masih belum mendaftar. Jadi saya rasa mungkin nanti di tanggal 1 Februari akan terdapat lebih banyak pilihan rumah sakit maupun klinik. Oleh sebab itu saya juga mengajak buat teman-teman dokter yang melihat video ini dan yang juga sudah mempunyai layanan pemeriksaan rapid test bisa mendaftarkan diri di KKP Kupang supaya kita bisa sama-sama membantu untuk perizinan surat kesehatan bagi pelaku perjalanan. Kita akan coba memilih Klinik Sinar Kemuliaan karena di sini hanya ada satu pilihan. Ya. Nama penumpangnya sesuai dengan akun saya, maka yang muncul adalah Yosi Rizal Gunawan. Di bawahnya ini adalah keterangan Vaskiankes klinik yang kita pilih. Di sini keterangan dari Klinik Sinar Kemuliaan. Ada alamatnya, ada provinsinya, kecamatan, kabupaten, kelurahan,
ada informasi mengenai hari operasional penerimaan pemeriksaan rapid, ada jam operasionalnya juga dari jam 8 sampai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Lalu di bawahnya ada menu tanggal. Menu tanggal ini adalah tanggal kapan pelaku perjalanan hendak memeriksakan diri untuk mengambil sampel berupa swab antigen. Sebelum memilih tanggal permintaan untuk rapid, Anda harus memperhatikan catatan di bawah. Di bawah itu ada catatan masa berlaku tes. Sebagai contoh, hasil tes PCR reguler itu berlaku hanya 3 hari. Hasil PCR TCA berlaku selama 3 hari. Hasil PCR Bali test berlaku 2 hari. Hasil rapid test antibody berlaku selama 14 hari. Hasil rapid test antigen berlaku selama 2 hari. Catatan ini penting untuk disimak karena yang saya khawatirkan adalah catatan ini berubah-berubah. Jadi sebelum Anda menentukan tanggal periksa, Anda harus melihat dulu masa berlaku dari masing-masing tes. Seperti itu. Saya akan memberikan contoh. Saya akan berangkat di tanggal 2 Februari tahun 2021. Setelah itu kita bisa mengklik daftar. Setelah kita klik daftar, otomatis akan terdaftar juga di akun paspor sehat yang ada di Fasiankes yang kita pilih. Karena tadi saya memilih Fasiankes Klinik Sinar Kemuliaan, maka data saya sebagai pelaku perjalanan ini akan masuk di Fasiankes Klinik Sinar Kemuliaan tersebut. Ini adalah langkah pendaftaran yang bisa kita lakukan melalui aplikasi eHA. Langkah selanjutnya, kita bisa datang ke klinik tersebut sesuai dengan alamat dan lokasinya. Lalu kita melakukan verifikasi data di pendaftaran. Bagian pendaftaran akan mencocokkan data kita dengan data yang sudah masuk di akun. Apabila sudah cocok, maka bisa dilanjutkan dengan melakukan pembayaran rapid antigen atau tes yang lain sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pilihan kita. Setelah itu, setelah beres dengan administrasi dan pembayaran, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan di Fasiankes Klinik Sinar Kemuliaan. Setelah dilakukan pengambilan sampel, maka pelaku perjalanan bisa pulang tanpa menunggu hasil, karena hasil akan dikirim melalui email atau akan langsung terbit di aplikasi eHAC yang bersangkutan. Demikian adalah cara bagi pelaku perjalanan untuk mendaftar tes rapid atau tes-tes yang lain di Fasiankes yang sudah terdaftar di aplikasi eHAC. Lalu bagaimana apabila terjadi kendala pelaku perjalanan tidak mempunyai aplikasi karena HP atau handphone yang tersedia tidak mumpuni? Hal ini bisa dilakukan dengan meminta bantuan kepada teman atau kerabat yang mempunyai aplikasi eHAC. Karena dari satu aplikasi eHAC itu bisa digunakan untuk mendaftar maksimal 10 orang atau 10 akun. Apabila hal itu juga tidak memungkinkan, kalian bisa langsung datang ke Fasiankes yang kalian tahu sudah terdaftar. Salah satu contohnya di tempat Klinik Sinar Kemuliaan. Kalian bisa langsung datang ke Klinik Sinar Kemuliaan dan menyampaikan keluhannya bahwa kalian tidak mempunyai handphone yang mumpuni untuk mendaftar aplikasi eHAC. Nanti dari bagian pendaftaran mereka akan membantu kalian untuk didaftarkan di aplikasi eHAC menggunakan HP dari Klinik Sinar Kemuliaan sendiri.
Tetapi tetap saran saya, setiap pelaku perjalanan diharapkan mempunyai aplikasi e-hub masing-masing. Karena ini akan sangat penting apabila nanti kalian sudah sampai di bandara tujuan. Semua sudah proses digital. Jadi alangkah baiknya bagi setiap pelaku perjalanan untuk menyiapkan diri dengan memiliki aplikasi e-hub. Demikian video tutorial untuk mendapatkan surat hasil rapid melalui aplikasi eHAC yang rencananya akan diberlakukan per 1 Februari 2021. Buat kalian yang suka dengan video ini, please klik like, share ke teman, saudara, kerabat karena informasi ini sangat penting. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Tetap sehat, tetap positif, dan sampai jumpa di video berikutnya.